Teman-teman sekalian, salah satu persoalan yang sering kita hadapi sebagai pengguna PowerPoint adalah ketika kita membuat presentasi, ternyata file yang dihasilkan itu menjadi terlalu besar. Akibatnya kita kesulitan untuk mengirim file tadi, apakah ke rekan kita, ke atasan kita, atau untuk kita tampilkan dalam sebuah sesi presentasi. Lantas, adakah cara untuk mengecilkan atau mengkompres file PPT yang besar tersebut? Mari kita simak video ini untuk mengetahui jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu. Channel pemandiri buat kita semuanya. Kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya teman-teman bisa mengecilkan file PowerPoint yang terkadang bisa sangat besar. Bisa 10 MB, 20 MB, atau bahkan lebih besar lagi. File yang terlalu besar ini sangat mengganggu karena kita menjadi susah untuk mengirimnya lewat email ke rekan kita, ke atasan kita, atau ketika kita presentasikan, saking besarnya filenya menjadi berat bebannya. Komputer kita menjadi lebih lambat, animasinya tidak tampil seperti yang kita harapkan. Untuk itu, kita akan belajar untuk mengetahui kenapa kok bisa menjadi file yang besar seperti itu, dan bagaimana cara mengkompresnya, mengecilkan ukuran file PowerPoint yang teman-teman miliki. Baik, sekarang saya sudah tiba di laptop saya. Saya akan mencoba membuat file presentasi dari awal berisi beberapa buah gambar. Nah, di sini saya ingin menggunakan sebuah desain standar dari PowerPoint. Saya pilih desain seperti ini. Dan saya sudah mengumpulkan beberapa foto-foto dari bangunan-bangunan yang terkenal di dunia. Maka kita berikan judulnya, ini tentang landmark-landmark ya, yang terkenal di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang saya akan tambahkan gambar ke dalam slide presentasi saya ini. Saya tambahkan slide baru, saya klik kanan New Slide. Dan sekarang saya masukkan, saya pilih layoutnya dulu. Saya pilih layout judul ya. Nah, kita akan buat beberapa, langsung saja saya duplikatkan di sini. Kita akan punya 6 slide seluruhnya. Baik, saya akan masukkan gambar yang pertama. Kita klik insert, kita masukkan sebuah gambar. Pictures. Di sini saya sudah punya gambar berbagai tempat yang menarik. Yang pertama ini ada gambar Taj Mahal. Sudah masuk gambarnya. Gambarnya saya coba buat full screen. Gambar ini kita kirim ke belakang dan kita berikan namanya. Baik, ini gambar yang pertama. Sekarang saya masuk ke gambar kedua dan seterusnya. Sekarang gambar yang terakhir. Di sini ada 2 buah gambar. Nah, sekarang saya sudah punya 6 slide berisi gambar-gambar yang sudah tadi kita masukkan. Maka kita coba lihat dulu seperti apa file yang kita miliki. Ini ada judulnya. Kemudian ini gambar yang pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Ini ada 2 buah gambar berdampingan. Saya buat lebih kecil ukurannya dibandingkan gambar-gambar sebelumnya. Sekarang kita ingin mengetahui berapa ukuran gambar ini, oleh karena itu kita simpan file PowerPoint tersebut. Saya pilih menu File, lalu saya Save. Dan di sini saya berikan nama. Inilah file PowerPoint kita. Kita simpan. Dan sekarang seperti yang teman-teman bisa lihat, saya sudah menyimpan filenya. Saya ingin tahu berapa ukuran filenya, kita coba cek. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini file kita tadi, World Landmark PPT, ukurannya 10
kalau di sini ya, atau di sini diringkas sekitar 10,5 MB. Ukuran yang lumayan besar. Jadi bayangkan hanya dengan 6 buah gambar kita punya file yang ukurannya sampai 10 MB lebih. Bayangkan kalau kita ada 12 slide, ada 30 slide, ini bisa jadi 30 MB, 40 MB, dan seterusnya. Sekarang kita ingin mengetahui apakah file yang besar tadi yang 10 MB ini bisa kita kompres, bisa kita kecilkan. Jawabnya bisa. Kenapa file tadi ukurannya besar? Karena dia mengandung gambar-gambar. Kalau satu gambarnya ada 2 MB atau 3 MB, maka kurang lebih hasil akhirnya sejumlah total ukuran gambar yang kita miliki mungkin akan kurang sedikit ya, karena akan terjadi proses kompresi di PowerPoint-nya, tapi tetap ukurannya cukup besar. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara mengecilkannya. Di sini saya masih kembali ke file yang tadi. Jadi caranya adalah karena faktor utama yang membuat file jadi besar adalah gambar, kita harus mengkompres gambarnya. Seperti apa cara mengkompres gambar? Caranya mudah sekali. Teman-teman tinggal pilih saja slide yang mengandung gambar, bisa pilih slide yang mana aja. Saya pilih slide nomor 2 di sini. Gambar Taj Mahal. Maka di sini ada gambarnya, kita klik gambarnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, gambarnya sudah terpilih. Ditandai oleh ada garis-garis yang tanda-tanda bulatan di sini. Nah, sekarang kita pilih menu Picture Format, ada menu di paling kanan. Dari sini kita lihat di bagian Adjust, ini ada toolbar yang menyebutkan Compress Pictures. Disinilah kita mengkompres gambar. Maka saya klik Compress Pictures ini. Setelah kita Compress Pictures, kita lihat ini, ada banyak pilihannya. Jadi yang pertama adalah ada options-nya nih, ada pilihan untuk kompresinya. Ada dua pilihan di sini. Yang pertama, apply only to this picture. Apa artinya? Jika pilihan ini terpilih, maka kita hanya akan mengkompres gambar yang sedang kita pilih saat ini. Hanya satu gambar ini saja. Jadi kalau teman-teman bermaksud untuk mengecilkan untuk keseluruhan gambar, ini harus dimatikan centangnya. Maka kita klik supaya dia menjadi kosong. Sedangkan yang di bawah opsinya adalah delete crop areas of pictures. Apa artinya? Kalau kita sebelumnya sudah memotong gambar, mengcrop gambar, maka area yang terbuang dari potongan crop itu tidak akan disimpan oleh PowerPoint. Jadi kalau kita ingin sekaligus membuang untuk lebih kecil lagi, ini bisa kita centang. Tapi kalau kita ingin mempertahankan gambar aslinya, kalau kita suatu saat harus menggeser gambarnya, memperbesar lagi, maka saya sarankan sebaiknya pilihan ini kita nonaktifkan saja, supaya kita masih punya gambar versi aslinya. Nah, sekarang perhatikan bahwa karena kita ingin mengkompres pictures, kita melihat di sini ada berbagai pilihan resolusi. Kita lihat dulu ya. Pilihan yang pertama ini berarti pilihan yang akan membuat kualitas gambarnya tuh mempertahankan gambar aslinya yang original. Jadi ini adalah kualitas, kalau yang kita pilih sini ukurannya paling besar. Seperti kurang lebih file PowerPoint kita yang asli tadi itu. Kemudian ada yang pilihan yang HD. Di HD ini bagus kalau kita ingin menampilkan kualitas yang sangat tinggi, yang high definition. Ada juga yang pilihan yang print. Nah, print ini gunanya apa? Ini kualitas yang bagus jika ingin dicetak. Terutama kalau kita mau print out dalam ukuran yang besar, seukuran slide, dengan detail. Nah, ini bisa pilih print. Nah, lebih ke bawah lagi, ini ada pilihan web yang sudah juga bagus untuk ditampilkan. Dan terakhir pilihan email. Lantas, yang mana yang kita pilih? Kalau kita benar-benar membutuhkan ini agar filenya sekecil mungkin, kita ingin saving, dan kita tidak terlalu butuh untuk dicetak, untuk nanti mungkin ditampilkan di layar yang sangat besar, teman-teman bisa milih pilihan email ini. Ini adalah pilihan yang akan membuat file kita menjadi ukurannya paling kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan meminimize ukurannya, dan ini cocok untuk kalau mau kita share, untuk kita kirim lewat email, lewat WhatsApp, dan lainnya. Maka saya pilih pilihan email, saya pilih OK. Nah, perhatikan tadi saya mematikan ya pilihan yang apply only to these pictures, artinya ini akan ke semuanya. Saya pilih OK. Dan selesai. Maka gambar-gambar tadi sudah dikompres. Kita ingin tahu nih apa bedanya dengan yang sebelumnya. Sekarang saya simpan file ini. Saya pilih menu File. Lalu saya pilih Save As ya, supaya kita bisa simpan dengan nama yang berbeda. Sekarang saya ganti namanya, saya tambahkan keterangan ini. Tadi karena ini kualitas email, saya buat ini email. Dan sekarang saya simpan. Kita ingin tahu berapa ukuran filenya, mari kita cek. Sekarang teman-teman bisa lihat, ini adalah file aslinya, Word Landmark, ukurannya tadi 10,5
MB. Sedangkan yang kualitas email, kita bisa lihat ini, turun menjadi sangat signifikan. Menjadi hanya 1,3 MB saja. 1,3 MB. Artinya apa? Ukurannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya. Inilah yang kita dapatkan kalau tadi kita menyimpan di ukuran yang terkecil. Sekarang kita coba lihat seperti apa kualitasnya. Saya akan tampilkan dalam slideshow file yang ukuran kecil tadi ini. Judulnya, di gambar yang pertama, sekilas kita lihat nggak ada bedanya ya. Kita bisa melihat gambarnya tetap bagus. Gambar kedua juga. Gambar yang ketiga, ini baik-baik saja. Keempat, kelima, dan terakhir. Jadi kalau kita melihat secara kasat mata, ini tidak ada beda yang cukup jelas. Namun kalau teman-teman cukup teliti, terutama kita bisa lihat di gambar yang di sini nih. Jadi kalau saya berikan tanda, di area kepala dari patung ini, nah ini kalau teman-teman lihat di bagian yang tajam-tajam ini ada semacam gerigi di sini. Itu kelihatan. Kenapa? Karena gambarnya sudah menjadi ukuran file yang lebih kecil. Jadi itulah tadi karena kita pilih ukuran lebih kecil, gambarnya sedikit terdegradasi. Kalau kita nanti perbesar gambarnya, dia akan kelihatan lebih pecah. Tapi kalau dalam tampilan seperti ini saja, masih oke, ya. Tergantung apa kita mau menerima kualitas ini atau tidak. Sekarang kita ingin mencoba melihat pilihan yang lainnya. Saya buka lagi file aslinya. Ini file asli yang kita miliki. Saya mau coba kompresi dengan pilihan yang lain. Sama kayak tadi caranya, kita tinggal pilih gambar. Sekarang saya coba pilih gambar yang slide nomor 3 ini. Kita klik salah satu gambar. Gambarnya sekarang sudah terpilih. Bisa kita lihat ya, ada box-nya muncul. Pilih menu Picture Format. Lalu kita pilih kayak tadi, Compress Pictures. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, dua yang di atas ini tidak saya pilih. Dan sekarang saya ingin memilih satu tingkat lebih tinggi daripada yang email, yaitu yang web. Jadi saya menyarankan kalau kita untuk keperluan umum, pilihan web ini sudah cukup baik untuk mengkompres file kita dengan ukuran yang bagus, dan sekaligus mempertahankan kualitas yang cukup baik juga. Cocok untuk kita tampilkan di proyektor, maupun kalau kita print, asalkan printnya tidak terlalu besar ya, dia pun akan cukup detail gambarnya. Kita nggak perlu memilih sampai yang levelnya lebih tinggi lagi. Sekarang saya pilih OK, sama seperti tadi. Setelah itu saya akan simpan gambarnya, maka saya pilih File, ya, Save As. Dan di sini saya rename namanya menjadi gambar yang tadi kualitas web. Kita simpan. Selesai, kita baru saja mengecilkan ukuran filenya. Kita cek berapa besar ukurannya. Nah, teman-teman, sekarang bisa kita lihat ukuran web ini berapa ukurannya? Sekitar 2 MB. Jadi dia 1/5 dari ukuran aslinya yang tadi 10 MB. Lebih besar dari yang ukuran email, tapi dia punya kualitas yang tentu saja lebih tinggi dibandingkan yang email. Saya sarankan kalau teman-teman ingin menyimpan file dengan ukuran yang cukup kecil dengan kualitas yang masih tetap baik, maka pilihan web ini pilihan yang ideal. Kalau pilihan email, kadang dia terlalu kecil ukurannya. Kalau kita sangat butuh ukuran diperkecil sekali, barulah kita pilih ukuran email ini. Jadi dengan demikian, hanya 1/5-nya saja. Bayangkan kalau ini tadinya 30 MB, ya, maka akan kecil jadi hanya 5 MB, dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat apa bedanya antara yang web ini dengan yang aslinya. Saya akan buka yang aslinya juga. Kita cek dulu ya yang aslinya. Sekali lagi. Nah, ini karena yang ukuran asli, maka kita bisa lihat gambarnya semua bagus. Nah, di sini di bagian area kepalanya ini rapih, tidak ada gerigi kayak tadi ya, tajam. Ini yang aslinya. Semua gambar tentu dalam format terbaik karena ukuran asli. Sekarang kita lihat ukuran yang web. Ini yang web. Kita coba lihat dari gambar yang pertama. Di gambar yang pertama cukup bagus ya. Kedua, ketiga. Nah, coba lihat di sini.
Kalau tadi di bagian email kita bisa melihat ada gerigi, di sini sudah nggak ada lagi nih. Ini sudah rapih. Jadi pilihan web ini mempertahankan kualitas gambar yang layak untuk dilihat dengan baik, dan kita pun bisa meminimalkan ukuran filenya. Seterusnya yang lain juga tampil cukup bagus. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi kita bisa lihat ya bagaimana cara kita mengecilkan file kita. Caranya adalah kita pilih gambarnya, kita kompres, dan tentukan opsi-opsi yang teman-teman ingin lakukan. Apakah pilihan yang email atau yang web. Saya ulangi sekali lagi, tadi pilihan kita adalah kita pilih gambar, pilih picture format, compress pictures, dan lihat di antara pilihan ini. Kalau untuk pilihan yang standar, ya kita bisa pertahankan yang web, ini sudah cukup baik. Jangan lupa dua di atas ini jangan dicentang. Dan kalau kita ingin sangat kecil, boleh dipilih yang email ini. Ini akan membuat menjadi jauh lebih kecil lagi. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita mengecilkan, mengkompres ukuran file PowerPoint yang sebelumnya besar menjadi semakin kecil. Biasanya ini terjadi karena file kita banyak mengandung gambar. Gambar yang kita masukkan, ukurannya yang besar-besar, PowerPoint akan menyimpan informasi gambar tersebut. Akibatnya file pun makin membengkak. Walaupun gambarnya tidak kita tampilkan full screen, kita kecilkan, tetap saja ukuran aslinya tersimpan di PowerPoint. Oleh karena itu, kita butuh mengkompresnya dengan teknik yang baru saja kita pelajari. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, sehingga kita bisa membuat file PowerPoint yang lebih ringan, tetap berkualitas, dan tentunya mudah untuk bisa kita copy, kita kirimkan lewat email, lewat WhatsApp, dan keperluan lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channel Presenta, karena saya dan tim, insya Allah secara periodik akan memberikan tips-tips terbaru yang bermanfaat terkait PowerPoint, presentasi, public speaking, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.